Hai teman-teman, di video kemarin kita sudah membahas mengenai jejak Prabowo di Papua, di mana terjadi penyanderaan oleh organisasi Papua Merdeka atau OPM kepada sekelompok peneliti yang dikenal dengan Ekspedisi Lawrence 95. Ketika peristiwa penyanderaan tersebut terjadi, maka pasukan khusus atau Kopassus pun dikerahkan di bawah kendali Prabowo. Namun, siapa sangka jika mungkin saja jika Komandan Jenderal Kopassus Prabowo Subianto ini disebut-sebut memiliki agenda atau rencana lain dalam operasi pembebasan sandera di Papua. Misi apa itu? Yuk, mari kita bahas. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Brigadir Jenderal Prabowo Subianto adalah sosok penting di balik suksesnya operasi pembebasan sandera di Mapenduma, Papua. Pada 9 Mei tahun 1996, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus yang dipimpin Prabowo menggelar operasi untuk menyelamatkan 11 sandera tim ekspedisi Lawrence 95. Selama 130 hari sejak tanggal 8 Januari tahun 1996, kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM menyandera tim ekspedisi tersebut. OPM mencari perkara karena ingin menuntut kemerdekaan Papua dari Indonesia. Akhirnya, Kopassus harus turun tangan dan memburu OPM di Mapenduma. Operasi berlangsung selama 5 hari. Dalam kontak senjata, 8 orang anggota OPM ditembak mati, sedangkan 2 orang ditangkap hidup-hidup. Sementara di pihak sandera, 9 orang berhasil diselamatkan, namun 2 sandera terbunuh. Dalam keterangannya dalam pers, Prabowo mengatakan tiada korban dari prajuritnya. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak sandera ini, Pak? Saya bersyukur bahwa ini selesai, tapi jelas kita juga sedih bahwa ada 2 sandera yang tidak berhasil kita selamatkan. Tapi prajurit-prajurit kita telah berbuat yang sangat maksimal. Mereka bekerja dengan sangat baik. Jadi ya, saya harus menyampaikan kebanggaan saya atas semua prajurit yang telah bekerja keras berjuang di sana. Ya. Terus, tapi prajurit yang korban tidak ada dalam tahap ini tidak ada. Luka ada, Pak? Luka. Prajurit kita tidak ada. Tidak ada mental, Pak? Tidak. Jadi yang meninggal cuma 8, Pak. Yang dari GPK. Berapa orang, Pak? GPK sampai saat ini setelah 5 hari operasi 9 yang tewas dan 2 tertangkap hidup. Yang tertangkap di bawah mana itu, Pak? Berdasarkan keterangan 2 anggota GPK yang ditangkap hidup itulah, ABRI akan memburu gembong GPK Kelly Kualik dan Daniel Yudas Kogoya. Keberhasilan operasi militer pembebasan sandera oleh ABRI melegakan berbagai kalangan. Ucapan selamat kepada ABRI atas keberhasilan operasi dengan minimnya korban dari sandera berdatangan dari berbagai pihak, antara lain dari Sekjen PBB Boutros Ghali, Kedutaan Besar Inggris dan Belanda. Agus Pramono dan Iwan Ruslani melaporkan. Dari prajurit yang korban tidak ada. Dalam tahap ini tidak ada. Pasca suksesnya operasi, reputasi Kopassus semakin diperhitungkan. Nama Prabowo pun dieluk-elukan. Pujian bahkan datang dari Sekjen PBB maupun negara-negara asing. Namun, ada yang masih menjadi misteri di balik operasi tersebut. Letnan Jenderal Kepala Staf Umum ABRI saat itu, Suyono, setidaknya menangkap suatu keganjilan. Hal ini berkaitan dengan sikap Komandan Jenderal Danjen Kopassus yang tak lain adalah Prabowo Subianto dalam operasi pembebasan tersebut. Suyono mengatakan dalam suatu rapat pembebasan rencana operasi, Prabowo yang hanya mengirim wakilnya yaitu Kolonel Idris Gasing. Suyono meminta Kolonel Idris untuk memberikan gambaran konsep pengerahan pasukan apabila nanti diperlukan. Entah kenapa, Idris menjawab bahwa ia tidak diperkenankan oleh komandannya yaitu Prabowo untuk memaparkan garis besar rencana operasi pembebasan sandera. Barangkali karena rencana operasi tersebut tergolong rahasia.
Suyono merasakan keanehan. Menurutnya, penolakan Prabowo yang masih di bawahnya adalah bentuk pembangkang. Suyono menduga Prabowo punya agenda atau rencana tersendiri. Operasi pembebasan sandera semacam ini tentu dapat menjadi ajang pembuktian diri bagi Prabowo sebagai komandan pasukan elit Indonesia. Kecurigaan Suyono bisa ditelusuri bila menelaah instruksi Panglima ABRI, yaitu Jenderal Faisal Tanjung. Sebelumnya, Faisal Tanjung sudah memerintahkan agar penanganan operasi pembebasan sandera diserahkan kepada perwira menengah berpangkat kolonel, tidak perlu perwira tinggi selevel danjen. Keputusan Faisal Tanjung membuat Prabowo jengkel karena terancam gagal memimpin operasi yang bergengsi ini. Namun, dalam amatan Suyono, Prabowo tak semestinya memerintahkan bawahannya menolak membeberkan konsep operasi kepada Mabes ABRI. Suyono sendiri langsung melaporkan penyimpangan prosedur yang terjadi kepada Jenderal Faisal Tanjung. Misi terselubung di balik operasi Mapenduma juga ditenggarai aktivis HAM Papua, Deki Natalius Pigai. Dalam evolusi nasionalisme dan sejarah konflik di Papua, Deki menyebutkan bahwa saat itu citra ABRI khususnya Kopassus tercoreng di mata internasional. Setahun sebelum operasi Mapenduma, Kopassus terlibat dalam aksi kekerasan di Timika. Upaya pembebasan ini menjadi misteri. Di mata luar negeri, nama besar Kopassus kian surut. Keinginan Prabowo dalam operasi Mapenduma untuk mengembalikan derajat ABRI sesudah namanya terpuruk saat setahun sebelum diduga terlibat penculikan dan pembunuhan di Timika yang terkenal dengan peristiwa Timika, yaitu pelanggaran HAM oleh ABRI. Dan, yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.